Halo guys, welcome back with me Genshin di Hakoiso. Jadi hari ini aku mau membahas mengenai fakta kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet dukun pengganda uang. Fakta pertama, tipu daya Mbah Slamet mengelabui korban via Facebook. Ceritanya Mbah Slamet mengaku sebagai dukun pengganda uang untuk menggait korbannya. Ia mempromosikan dirinya melalui postingan di media sosial Facebook. Ceritanya Kapolres Banjarnegara AKBP Hendy Yulianto mengatakan dalam menjalankan aksinya pelaku dibantu oleh BS. BS sendiri bertugas untuk mempromosikan pelaku yang disebut Mbah Slamet yang bisa menggandakan uang melalui Facebook. Hendry juga berkata bahwa BS merupakan tangan kanan dari Mbah Slamet yang memiliki tugas untuk mengunggah di Facebook mengenai tentang bahwa Mbah Slamet merupakan orang pintar yang bisa menggandakan uang. Wah, gila banget. Kalau memang banyak orang yang masih percaya bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang, itu menurutku sih aneh juga. Setelah membuat postingan, BS kemudian membuat jadwal untuk mempertemukan korban dengan dukun pengganda uang tersebut, termasuk korban PO yang ditemukan tewas lantaran uang yang dijanjikan oleh dukun pengganda uang tersebut tidak kunjung ada. Akhirnya korban kembali datang untuk menagih uang yang dijanjikan oleh Mbah Slamet. Siapapun ya, kalau memang udah dijanjikan uang, pasti siapapun bakal datang, apalagi tentang uang. Bener nggak? Fakta kedua, polisi menemukan 10 mayat korban dari Mbah Slamet. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, Satreskrim Polres Banjarnegara kembali melakukan penggalian di kebun milik pelaku. Hasilnya, polisi menemukan 10 mayat yang dikubur di lahan milik pelaku. Tapi kok aneh ya, kok bisa tenang ya Mbah Slamet? Ih, psikopat banget. Berdasarkan pantauan detik Jateng, di lokasi kejadian, beberapa mayat dikubur dalam satu lubang. Wah, sumpah orang ini udah keterlaluan, kayak gak punya rasa empati sama sekali. Beberapa mayat diperkirakan sudah dikubur dalam waktu yang sangat lama lantaran kondisi mayat tinggal tulang belulang. Waduh, ngeri banget sumpah. Kalau aku jadi polisinya kayaknya udah gak tahan deh, sumpah. Polisi sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman perihal jumlah korban. Ya pasti dicariin lah sama polisi, orang tulangnya aja gak jelas ya kan, apalagi kalau tinggal tulang gitu kan. Tulang siapa sama siapa kan bingung polisi. Fakta ketiga, makam masal korban dari Mbah Slamet menggegerkan warga. Makam 10 korban dari Mbah Slamet yang terkubur di lahan perbukitan milik pelaku menggegerkan seluruh warga dari Mbah Slamet. Salah satunya disampaikan Bustam warga Desa Balun. Apalagi ia merawat kebun sayur kubis tepat di sebelah lahan milik tersangka yang digunakan untuk mengubur para korban-korbannya. Pak Bustam berkata, "Wah, saya kaget dan benar-benar tidak menyangka kalau lahan itu digunakan untuk mengubur orang-orang." Saat ditemui di kebun sayur kentang miliknya, ia juga mengaku pernah melihat gundukan tanah di lahan milik Pak Slamet Tohari. Dukunnya mengaku bisa menggandakan uang tersebut, namun ia tidak menaruh curiga sama sekali jika digunakan tanah tersebut digunakan untuk mengubur para korban-korbannya. Ya, gimana mau curiga ya, biasanya kalau udah kenal lama pasti tahu karakternya, ya udahlah, nggak mungkin lah aneh-aneh gitu kan. Pak Bustam juga berkata, "Saya memang pernah melihat ada gundukan tanah, tapi tidak ada rasa curiga sedikit pun." Fakta keempat, tamu Mbah Slamet berasal dari Pekalongan sampai Palembang. Tetangga dari Mbah Slamet mengungkap tamu-tamu yang datang dari luar kota, mulai dari Pekalongan sampai Palembang. Ada orang dari Pekalongan menanyakan rumah dari Mbah Slamet. Katanya bisa menggandakan uang. No, saya tahu kalau dia bisa menggandakan uang dari orang Pekalongan tersebut, kata Kades Balun Mabudiono.
Wah gila sih, tapi kenapa ya kok zaman sekarang itu kok masih percaya sama dukun gitu lah, apalagi sudah dibongkar sama pesulap merah. Bener nggak, setuju nggak? Pak Mabudiono juga mengaku sempat menerima tamu asal Palembang. Saat itu tamu tersebut berniat mencari keluarganya yang tidak kunjung pulang setelah pergi ke desa Balun. Ya namanya satu keluarga ya pasti nyariin gitu loh, apalagi udah lama nggak pulang, pasti ya khawatir lah ya kan. Fakta kelima, Mbak Slamet pernah mengaku membunuh 10 orang tapi lupa nama sama sisa rangkanya. Mbak Slamet mengaku sampai lupa nama dari korbannya karena sudah terlalu banyak guys, sumpah. 9 korban diantaranya tinggal rangkanya saja. Wah, ngeri banget. Demi menggali identitas para korban lainnya, Pak Hendri telah menginterogasi Slamet Tohari alias Mbak Slamet. Dari tersangka belum bisa mengingat nama-nama korban, tetapi kalau asalnya korban mana saja saya ingat. Yakini ada dari Tasikmalaya, Palembang, Jogja, dari Jakarta. Untuk Tasikmalaya ada 2 korban, ungkap Hendri. Jenazah 10 korban Mbak Slamet itu sudah diautopsi, namun Pak Hendri mengaku belum menerima hasil dari autopsi tersebut. Fakta ke-6, korban dari Mbak Slamet dimakamkan meski belum teridentifikasi. 9 jenazah dikebumikan di tempat pemakaman umum warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Dari 9 jenazah, 3 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 6 lainnya laki-laki. Sampai-sampai polisi itu menyediakan 3 ilang lahal untuk mengubur di jenazah korban. Selamat sendiri yang sudah dimasukkan ke dalam peti, 2 lubang besar dan 1 lubang kecil, 1 lubang besar diisi 6 jenazah laki-laki dan 1 lubang besar lagi diisi 3 jenazah perempuan, sementara 1 lubang kecil diisi 1 jenazah. Fakta ke-7, total korban bertambah menjadi 12 orang. Korban tewas Mbak Slamet, dukun pengganda uang di Banjarnegara bertambah. Polisi mengungkap saat ini total ada 12 korban tewas dan aksi sadis dari Mbak Slamet. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Agustusti menyebut korban pembunuhan dari Mbak Slamet menjadi 12 orang. Wah, ternyata bukan 10 tapi 12. Orang ini psikopat banget, sumpah. Saat ini polisi masih mengidentifikasi para korban. Total korban sampai saat ini dengan hari ini berjumlah 12 dan masih diidentifikasi, ujar Iqbal melalui pesan singkat. Mbak Slamet. Bagaimana sih aksi kejam yang dilakukan Mbak Slamet bisa terbongkar setelah anak dari sosok korban berinisial PO yang usianya 53 tahun melapor ke polisi pada tanggal 27 Maret lantaran sang ayah tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi lagi sejak 24 Maret lalu. Ya gimana nggak curiga ya, walaupun pergi kan setidaknya bisa dihubungin. Ceritanya saudara PO menemui Mbak Slamet bersama anaknya bernama GE. Mereka datang ke Banjarnegara pada Juli tahun 2022 dengan menggunakan bus dari Sukabumi. Lalu pada bulan Juli tahun lalu korban bersama anaknya menemui pelaku di Desa Balun. Mereka datang bersama-sama dengan naik bus, ujar Hendri saat press release di Mapolres Banjarnegara. Beberapa bulan kemudian, korban kembali mendatangi dukun pengganda uang pada 20 Maret tahun 2023. Kedatangan PO tidak lagi didampingin anaknya GE. Kejadian kenapa Pak PO ini bisa dibunuh karena datang sendiri. PO datang sendiri ke rumah Mbak Slamet Tohari. Waduh. Akan tetapi 2 hari kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 2023, korban sempat mengirimi pesan kepada anaknya. Dalam pesan tersebut, korban menyampaikan jika di tengah rumah pelaku, korban juga meminta agar anaknya mencari bersama aparat jika dirinya sudah tidak bisa dihubungin. Wah, mantap betul. Jadi Pak PO ini sudah kerasa kalau dia akan dibunuh oleh Mbak Slamet Tohari. Berbekal pesan tersebut yang disampaikan korban, GE anak korban kemudian melapor ke Polres Banjarnegara pada tanggal 27 Maret tahun 2023. Dari hasil pengembangan, petugas menangkap Slamet Tohari. Selain itu, polisi juga menangkap tangan kanan dari Mbak Slamet. Wah, bagus Pak Pol, aku acungi jempol, langsung gercep. Siap. Sekian video kriminal dari saya. Tapi sebelum itu aku punya satu saran buat kalian. Jadi buat kalian yang mungkin ada kelilit utang atau lagi ada masalah
atau apapun, jangan percaya ada dukun dan lain-lain. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kalian itu diri kalian sendiri maupun Tuhan Yang Maha Esa yang membantu kalian. Oke, buat kalian jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, and subscribe karena itu gratis dan tidak membayar, biar aku lebih semangat lagi membuat video kriminal tentang horor dan lain-lain untuk kalian semua. Bye bye.